Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini waktu-waktunya ngantuk ya. Makanya nanti kalau ada yang ngantuk temannya biarin. Memang ini waktunya. Tapi insya Allah rasa kantuknya kita di majlis yang seperti ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kami minta maaf kalau seandainya suara kami nanti mengganggu kenyamanan rasa kantuk antum. Minta maaf sebelumnya. Karena antum sudah lelah. Mungkin seharian sudah bekerja. Sebagai bagian dari upaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tepatnya saya itu memanggil antum semuanya para pejuang. Betul, para pejuang. Diceritakan bahwasanya suatu hari saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tiba-tiba lewatlah seorang pemuda, badannya kuat. Siapa di sini badannya kuat? Pak security, mana security? Kuat, insyaallah. Lewatnya orang ini mengundang komentar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang melihatnya. Mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, betapa kekarnya tubuh orang ini, betapa kuatnya fisik orang ini. Kalau seandainya dia pakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sudut pandang yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apakah Rasulullah SAW menyalahkan? Tidak. Ini. Makanya kita itu harus bersikap terbuka. Selama itu tidak hitam putih, maka kenapa kita harus buru-buru menyalahkan?
sudut pandang orang lain. Itulah pendapat orang lain. Yang kita butuhkan adalah apa? Memberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama, tanpa menyalahkan. Nabi SAW tidak menyalahkan cara pandang para sahabat radhiyallahu anhum terhadap lelaki ini. Tapi beliau ingin memberikan sesuatu yang lain. Bahwasanya makna jihad itu bukan hanya berjuang dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala saja. Rasul bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, fahuwa fi sabilillah." Kalau seandainya orang ini tadi keluar dari rumahnya, pergi cari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia masuk kategori fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya orang ini masih punya orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah fisiknya, dia keluar untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, dia juga termasuk fisabilillah. Bahkan wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fisabilillah. Kalau ternyata dia belum berkeluarga, ternyata orang tuanya sudah tiada, dia keluar dari rumahnya, cari kerja, cari maisha, untuk mencukupi kebutuhan dirinya agar tidak meminta-minta. Maka salah satu tujuan kita bekerja itu selain mencari nafkah buat keluarga, anak istri, orang tua, juga untuk apa? Menjaga harga diri. Biar tidak meminta-minta. Biar tidak meminta-minta. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling utama, pekerjaan yang paling istimewa adalah amalur rajuli biyadi. Seorang yang bekerja mandiri, cari nafkah sendiri, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dia keluar untuk menjaga harga dirinya, berarti juga dia fisabilillah. Kemudian wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau seandainya dia keluar cari maisha, cari kerja, tujuannya untuk riya, untuk pamer, wa mufakharatan, dan untuk bangga-banggaan, maka fahuwa fi sabilis syaitan, dia berada di jalan setan. Makanya hal yang pertama yang kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan untuk antum semuanya, luruskan niat saat kita membuka pintu rumah, melangkahkan kaki untuk pergi ke tempat kita cari nafkah. Luruskan niat. Kadang sebagian orang bangga, sekarang saya kerja di tempat yang enak, gajinya besar. Kadang orang bangga, sombong, riya dengan pekerjaannya, dengan profesinya, yang tadinya seharusnya fisabilillah, tapi kemudian fisabilis syaitan. Kenapa? Niatnya. Kita para pejuang nafkah, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala membagi orang yang keluar berjihad itu ada dua. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat 20. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in untuk bangun di tengah malam melaksanakan salat tahajud.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Memberikan rukhsah untuk tidak sepanjang malam salat tahajud. Hanya beberapa waktu di penghujung akhir malam. Karena Allah tahu sebagian orang itu sudah lelah seharian kerja, seharian di luar rumah berjihad fisabilillah. Alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu ada sebagian kalian yang sakit, gak kuat sepanjang malam untuk salat tahajud. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian mereka ada yang keluar untuk mencari rezeki, untuk bekerja, mencari nafkah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian mereka keluar untuk berjihad fi sabilillah. Kata para ulama rahimahumullah jami'an, bagaimana Allah menyandingkan orang yang bekerja cari nafkah dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Makanya luruskan niat, karena kita sedang berjihad. Berjihad, cari nafkah, cari rizki, cari penghasilan. Bedanya rizki sama penghasilan apa ya? Kalau dalam bahasa Arabnya itu ar-rizqu wal kasbu. Bedanya apa? Bedanya rizki dan penghasilan. Jenengan itu nyari rizki atau nyari penghasilan? Hah? Cari rezeki atau cari penghasilan? Hah? Apa bedanya penghasilan dan rezeki? Kalau dalam bahasa Arabnya ar-rizq itu rezeki, adapun penghasilan itu al-kasbu. Bedanya apa ya? Rezekinya banyak, penghasilannya banyak. Bedanya apa? Halo, bedanya apa? Tawaduk semua antum ini. Tawaduk atau ngantuk? Ya. Rizki itu adalah segala sesuatu yang kita nikmati, itu rizki. Ini. Kullu ma yantafi'u bihil insan, itu rizki. Makanya rizki itu dari satu sisi lebih umum daripada penghasilan. Karena rezeki itu tidak melulu materi. Kesehatan, rezeki. Anak soleh, rezeki. Dapat teman yang baik, rezeki. Dan rezeki yang paling utama adalah hidayah. Rezeki. Hidayah, itu rezeki. Ilmu, itu rezeki. Ini. Keimanan itu rizki. Kullu ma yantafi'u bihil insan fahuwa rizq. Yang kita nikmati, yang kita ambil manfaat dari itu rizki. Nah, kalau ini rizki bukan? Bukan, saya belum nikmati. Kecuali kalau tak kasih sama jenengan yang paling belakang duduknya. Yang paling belakang, merasa paling belakang duduknya, bisa maju ke depan. Enggak, yang paling belakang duduknya bisa maju ke depan, enggak apa-apa. Ya ini loh, ini jeruk, ini ambil maksudnya. Fadhal. Enggak usah malu-malu. Bisa jadi ini rezeki jenengan. Alhamdulillah. Ini rezeki atau penghasilan? Belum dimakan kok. Kalau jenengan makan ini rezeki. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Masyaallah. Ini saya bukan berbagi rezeki ini karena saya belum menikmati. Kecuali kalau saya makan, beliau makan, baru. Itu rezeki kullu ma yantafu bil insan. Tapi kalau namanya penghasilan, kullu ma yaksibuhul insan mimmal, yaitu sesuatu yang didapatkan oleh seseorang. Rumah bisa jadi rizki, bisa jadi hanya sekedar penghasilan.
Rizki kalau ditempati, dinikmati, ya, dinikmati. Kalau ditinggal pergi hanya sebagai investasi, itu namanya penghasilan, bukan rizki. Bukan rizki. Nah ini, maka dari itu, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum jami'an. Bagaimana agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, kemudian menjadi rizki yang barokah. Al-barakatu tutlaqu ala maknayin. Keberkahan itu, kata para ulama rahimahumullahu jami'an, mengandung dua makna. Yang pertama, thubutul khairi wa dawamuhu. Thubutul khairi wa dawamuhu. Yang namanya barokah adalah apa? Keberlangsungan kebaikan pada diri seseorang, itu keberkahan. Kebaikan yang ada pada diri seseorang dan dia terus-menerus membersamainya, itu berkah. Namanya berkah. Gak dicabut, gak diambil, gak dikurang. Thubutul khair wa dawamu. Makna yang kedua, yang namanya barokah adalah apa? Kathratul khairi wa ziyadatuhu. Kathratul khairi wa ziyadatuhu. Bertambahnya kebaikan. Semakin banyaknya kebaikan. Ini namanya al-barakah. Dan perlu diketahui, keberkahan ini merupakan obsesi, tujuan dalam hidup ini. Yang dicari itu bukan banyaknya, tapi yang dicari adalah keberkahannya. Coba kita lihat dalam doa-doa yang diajarkan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam kepada kita dalam dua momen penting. Dalam dua momen penting sebagai pertanda bertambahnya kebaikan, adanya kehidupan baru dalam diri seseorang. Doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa keberkahan. Yang pertama adalah doa kelahiran, yang menunjukkan tentang apa? Kehidupan baru, Mbak. Kehidupan baru. Lahirnya seorang bayi. Apa kata selamat, tahniah yang diberikan kepada orang yang barusan dapat rizki berupa keturunan? Doanya gimana? Doanya gimana? Doanya gimana? Barakallahu laka fil mauludi. Nah, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha syuddahu wa ruziqta birrahu. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah berikan keberkahan untuk anak yang telah Allah hadiahkan kepadamu. Wa syakartal wahiba, dan engkau bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Pemberi. Wa balagha asyuddahu, dan Allah sampaikan dia sampai dewasa. Wa ruziqta birrahu, dan engkau mendapatkan rezeki berupa kebaktian, sikap bakti anak ini kepadamu. Doa keberkahan. Dan tambahan lagi, wa ja'alahu Allahu mubarakan, ini, alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu mubarakan alaika, dan semoga Allah jadikan putra Anda itu membawa keberkahan untukmu dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah
Apa yang dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam ketika ibunya menggendongnya beberapa saat setelah melahirkannya, melewati beberapa orang di antara kaumnya, kemudian ditanya, "Ya ukhta Harun, ma abuki imra'a sau'in wa ma ummuki baghiyah." Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu itu bukan seorang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Ibumu juga demikian. Kok bisa-bisanya seperti ini? Fa'asyarat ilaih. Suruh ngomong sama bayinya. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu ketika waktu itu? Salah satu, waja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah telah menjadikan aku sebagai pribadi yang penuh barokah. Pribadi yang penuh barokah dimanapun aku berada. Ketika masih bayi, pertanda kehidupan baru. Demikian juga ketika seseorang sudah dewasa, meniti kehidupan yang baru, yaitu berumah tangga. Doa yang kita berikan kepada kedua mempelai juga keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik lahu wa barik alaih wajma' bainahuma fi khair. Doa keberkahan. Doa keberkahan. Demikian juga ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan berupa makanan ataupun minuman sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan, doa yang diberikan kepada orang yang ngasih makan dan minum apa? Doa keberkahan. Dalam hadis Abdullah ibnu Busr radhiyallahu ta'ala anhu dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ketika Rasulullah SAW singgah ke rumah bapaknya, kemudian disuguhi korma. Beliau makan, setelah selesai beliau pun berpamitan untuk pulang. Dikejar sama Pak Busr namanya, dikejar radhiyallahu anhu, dipegang tali kekangnya, minta didoakan. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga ini? Allahumma, lanjut, Allahumma, antum itu kalau dikasih makan sama orang doanya apa tuh? Kalau dikasih makan sama orang itu doanya apa? Boro-boro dikasih makan, sampai sekarang belum dikasih. Doanya gimana? Jazakallah khairan saja ya. Terima kasih. Kalau bahasa sini apa? Matur nuhun. Iya. Apa bahasa Sundanya apa? Matur nuhun. Oh iya. Terima kasih kan gitu. Jazakallah khairan. Ada doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam yang ditujukan kepada orang yang ngasih makan sama kita. Apa jenengan itu nggak pernah ditraktir toh sama temennya? Misalkan pergi kemana gitu kan, kemudian mampir ke warung ditraktir, habis itu selesai makan diem saja, atau malah antum yang sering traktir? Ya kan? Tapi catatannya ya, kalau minta ditraktir jangan maksa loh ya, jangan maksa loh. Kadang kita itu canda, tapi kemudian menjadi bala. Temen habis dapat THR, ada yang THR-nya masih utuh? Ya. Dapat THR ataupun dapat bonus lah, atau dapat rezeki. Ayo tadi siapa yang baru dapat amplop kan gitu kan, tambahan bonus, kali-kali traktir kita dong. Disindirin terus. Akhirnya lama-kelamaan pekewuh kan ya. Iya, sungkan. Yaudah yuk kita berangkat. Ya kemana nih? Makanannya nggak halal pak.
Karena jenengan maksa. Benar. Kenapa? Nabi SAW jelas-jelas menyatakan, la yahillu malum ri'in muslimin illa bi nafsin minhu. La yahillu malum ri'in muslimin illa bi nafsin minhu. Gak halal. Kalau gak halal berarti hukumnya haram kan? Ya. Itu bukan, saya nggak akan pakai itu. Malak tapi dengan lembut itu. Ya. Gak halal, la yahillu malum ri'in muslimin. Harta seorang muslim illa bi nafsin minhu, kecuali dengan kerelaannya dia. Kita maksa kok. Akhirnya lama kelamaan karena telinganya panas, sindir terus gitu kan. Yaudah ayo berangkat kemana makan. Padahal dalam pikiran ini sebetulnya untuk nyicil, malah sekarang mencicil saya gitu kan. Karena apa? Uangnya habis dikasih sama orang. Untuk traktir teman-teman yang nggak boleh. Ya. Ya. Kalau jenengan tadi ditraktir, selain jazakallah khairan atau Allahumma at'iman at'amana waskiman saqana, apa doa yang lain? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Wah, antum ini tawaduk benar. Tawaduk sudah. Ini hadis Imam Muslim rahimahullah taala. Ada yang bisa ngulangi? Ada jeruk, masih ada 2. Ada yang bisa ngulangi? Atau nggak menarik ini jeruk ini? Atau Pak Haji nyediain yang lain? Ada sediaan yang lain selain jeruk? Atau minuman sudah? Atau milih sendiri udah? Ada yang bisa ngulangi deh? Tafadhol. Ternyata pihak 2 Majalengka tawaduk semua ya. Insyaallah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Coba. Tuh, itu bisa. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Waghfir lahum warhamhum. Waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada mereka ini. Ampuni dosa-dosanya dan curahkan rahmat kepadanya. Masya Allah, doa yang indah sekali. Minta apa? Keberkahan. Dalam momen yang luar biasa, dikasih hidangan, makan, minum, doakan. Ini, makanya namanya keberkahan itu hendaknya menjadi tujuan kita dalam hidup. Dalam hidup. Dan ingat, yang namanya al-barakatu minallahi wahdah. Ini kaidahnya. Al-barakatu minallahi wahdah. Keberkahan itu datangnya hanya dari Allah. Keberkahan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu datangnya dari Allah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. 1. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya memberikan keberkahan kepada makhluknya. Siapa yang dikehendakinya? Makanya ada pribadi-pribadi yang barokah. Ada tempat-tempat yang barokah. Ada waktu-waktu yang barokah. Ada hal-hal yang barokah. Yang pertama, orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Al-barakatu fin nafsi, keberkahan dalam
jiwa seseorang itu ditandai yang pertama, al-barakatu fi nafs. Ini kita ambilkan dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, Risalatu al-Imam Ibnu Qayyim ila ba'di ikhwanihi. Sebuah tulisan nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kepada salah seorang temannya. Ini satu risalah yang sangat luar biasa dan sepatutnya untuk dikaji oleh kita. Beliau mengatakan bahwasanya keberkahan dalam diri seseorang itu mencakup 3 hal. Kapan seorang itu barokah? Yang pertama, al-barakatu fil iman. Seseorang dikatakan dia itu barokah ketika Allah menganugerahkan kepadanya keimanan, yang dengannya orang itu rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya seseorang itu rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya seseorang dikatakan dia barokah idza kana min ahli ta'ah, idza kana min ahli al-a'mali salihah. Seseorang dikatakan dia adalah sosok yang barokah ketika dia termasuk orang yang ahli ibadah, ahli amal saleh, ahli ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan dia barokah idza barra wattaqa. Idza barra wattaqa. Yakunul mar'u mubarakan idza barra wattaqa. Ketika dia rajin berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tips untuk mendapatkan keberkahan adalah apa? Dengan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk suatu negeri, mereka mau beriman dan bertakwa, ini menunjukkan keberkahan zat, keberkahan orang. Keberkahan orang. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu wilayah, penduduk suatu kampung, mereka beriman dan bertakwa, janji Allah apa? La fatahna 'alaihim, niscaya kami Allah akan bukakan untuk mereka. Bukan lahum, tapi ala. Karena datangnya dari Allah. Dan itu menunjukkan banyaknya pintu-pintu yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi dengan kalimat barakatim minas sama'i wal ardh. Keberkahan-keberkahan, bukan hanya satu keberkahan, tapi banyak sekali keberkahan-keberkahan yang datangnya dari langit dan juga dari bumi. Seseorang akan menjadi seorang pribadi yang barokah dengan iman, dengan takwa, dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Kemudian yang kedua, al-barakatu fil ulum, fil ilm. Keberkahan dalam ilmu. Ketika Allah memberikan ilmu, yang dimaksud ilmu agama kepada orang tersebut. Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Keberkahan tadi kan khair, kebaikan. Yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki khair, kebaikan, keberkahan dalam hidupnya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan fikih agama untuknya. Belajar, menuntut ilmu agar kita menjadi sosok pribadi yang barokah, sosok pribadi yang barokah. Kemudian yang ketiga, al-barakatu fit ta'amul. Keberkahan dalam muamalah, dalam akhlak.
Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, itu artinya apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku menjadi sosok pribadi yang diberkahi dimanapun aku berada. Maksudnya, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kaunuhu mubarakan fiha ay ayyakuna atiyan bi a'malin thalath. Seseorang dikatakan barokah apabila dia melaksanakan 3 amalan. Al-awwal, kata beliau, nasyiron ilman muhmala. Ketika dia menyebarkan ilmu yang sudah banyak dilupakan, maka jadilah kita itu sosok yang barokah. Kalau bahasa kami itu jadi wong sing berkahi. Ya, memberikan keberkahan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Dengan cara apa? Menghidupkan kembali, menyebarkan kembali ilmu yang sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak dilupakan. Dan betapa banyaknya ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW yang dilupakan dan ditinggalkan oleh umat Islam sekarang. Banyak. 2. Atsani muhyiyan ta'atan mumatah, yaitu menghidupkan kembali amal-amal ketaatan yang sudah mati. Kapan amal kebaikan, amal ketaatan, amal ibadah itu mati dan ditinggalkan? Ketika munculnya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan. Jelas itu. Mabtada'a qaumun bid'atan illa amatallahu mithlahu sunnatan. Tidaklah seseorang, tidaklah satu kaum dia memunculkan satu perkara yang baru, amalan yang tidak ada sunnahnya, nggak ada ajarannya, nggak ada contohnya, nggak ada syariatnya, kecuali Allah akan mematikan satu amalan sunnah yang semisal. Makanya orang yang barokah ada orang yang bisa menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang sudah terkubur lama sekali. Ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia dalam kurun waktu yang lama. Dan yang ketiga, watsalits nafiyan maksiatan. Seseorang dia menjadi sosok pribadi yang barokah dimanapun dia berada ketika dia bisa meminimalisir kejahatan, dosa dan kemaksiatan. Maka jadilah kita sosok yang seperti ini. Keberadaan kita dimanapun tempat, 3 misi ini kita bawa. Menyebarkan ilmu yang sudah banyak dilupakan, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan, dan sekuat tenaga untuk meminimalisir dan mengikis dosa, kemaksiatan, kemungkaran yang sudah turun-temurun dilakukan dan dibudidayakan serta dilestarikan. Insya Allah ada di mana-mana. Dan untuk melaksanakan 3 ini, seseorang butuh 3 hal. Wala budda min kaunihi dza. 1, hikmatin fit tabligh. Dan untuk merealisasikan 3 misi tadi di atas, seseorang harus pertama memiliki dza hikmatin fit tabligh. Punya hikmah saat menyampaikan. Sifat bijaksana, gak serampangan, gak sembarangan, gak asal-asalan. Kadang sebagian orang semangatnya luar biasa untuk menyebarkan ilmu,
semangatnya luar biasa untuk menghidupkan sunnah, semangatnya luar biasa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi kosong dari hikmah. Enggak. Dan untuk mendapatkan hikmah ini, kita perlu bergaul dengan para sesepuh. Minta wejangan, minta nasihat, minta bimbingan, minta arahan. Saya pesan kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian yang masih muda. Jangan pernah tinggalkan para pendahulu kita. Jangan pernah lupakan mereka-mereka yang mengawali kegiatan dakwah ini. Jangan pernah kita acuh terhadap para sesepuh. Datangi mereka, sowan kepada mereka, minta pertimbangannya, minta arahannya, minta nasihatnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam jelas tegas menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Jelas itu. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu senantiasa bersama orang-orang yang senior. Orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh. Ya sepuh secara ilmu, ya sepuh secara usia, ya sepuh secara pengalaman. Kadang kita anak muda, mohon maaf, senengnya apa? Sat. Ya kan? Pinginnya cepet. Ya. Sekarang Pentium berapa? Core i9 atau berapa itu sudah? Yang tahu IT. Alah, orang tua itu saja kalau diajak rapat paling tidur. Tiba-tiba udah selesai rapatnya. Habis itu nggak tahu hasil rapat. Akhirnya apa? Marah-marah, katanya nggak pernah diajak rapat. Alah, kalau diajak rapat diajak lari nggak mau pinginnya jalan di tempat saja. Ya maklum sudah sepuh. Ya, tulang-tulangnya mungkin sudah semakin rapuh. Kan gitu kan? Daya berpikirnya pun sudah mulai lambat. Betul. Kalau suruh berlari sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan, semangat anak muda, susah memang. Itu harus dimaklumi. Tapi tolong, jangan pernah tinggalkan mereka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan. Mungkin beliau-beliau itu tidak mampu untuk bersumbangsih secara fisik langsung. Tapi paling tidak pengalamannya, ya, buah pikirannya, nasihatnya, wejangannya itu sangat kita butuhkan. Atau yang paling penting itu apa? Doa restu. Jangan pernah kita sepelekan doa orang tua. Ya sudah, mohon maaf karena bapak sudah tua, nggak bisa ya ikut serta dalam kegiatan ini, program ini. Ya sudah, tak doain semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran. Itu lebih daripada 10 personil anak buah kita yang kita punya. Itu lebih baik. Doanya orang yang sepuh, apalagi disampaikan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, karena sadar diri dengan penuh kefakiran, sadar dia nggak mampu, nggak bisa untuk bersumbangsih secara langsung terhadap program-program ataupun rencana-rencana yang sudah kita canangkan. Akhirnya sadar diri, mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan penuh ketulusan untuk kebaikan kita semuanya. Luar biasa. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai di tempat kita orang-orang yang senior, orang-orang yang sepuh, orang-orang yang babat alas istilahnya, para perintis itu kemudian semakin hari kita sisihkan, semakin hari kita pinggirkan. Jangan sampai kemudian muncul satu statement dari beliau-beliau tersebut, sakarepmu. Jangan.
terserah kalian. Memang kok bapak itu sudah tua, gak guna lagi, gak diperlukan lagi. Wis terserah. Jangan sampai kata-kata ini keluar dari para sesepuh kita. Akan barokah sudah. Kelihatan wah, kelihatan megah, tapi zero barokah. Hati-hati ya. Mumpung masih hidup, masih berada di tengah-tengah kita, minta nasihatnya. Jangan mentang-mentang kita lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi tingkat pendidikannya, lebih kuat fisiknya, lebih kuat dananya, lebih banyak waktu luangnya, kemudian kita abaikan mereka. Tidak. Paling tidak beliau-beliau itu diwongke, dimanusiakan. Jangan sampai sekali lagi kita mendapati satu kondisi di mana orang-orang yang senior sudah sepuh merasa sudah tidak dimanusiakan lagi. Al-barakatu ma'akabirukum. Makanya hal yang pertama yang kita butuhkan untuk tadi menyebarkan ilmu yang sudah dilupakan, menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, butuh apa? Hikmah. Kebijaksanaan di dalam menyampaikan. Karena yang namanya darah muda itu senangnya apa? Yaitu tadi sat-sat was-was gitu loh. Nggak melihat jauh ke depan. Orang-orang tua kita berdasarkan pengalaman itu melihat 10 langkah ke depan, sementara kita baru melihat 1 langkah ke depan. Berdasarkan pengalaman. Yang kedua yang dibutuhkan apa? Za ilmin fima yad'u ilaih. Butuh ilmu. Makanya teruslah kita mengembangkan ilmu kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ingat, belajar itu bukan hanya di bangku kuliah. Malah justru hati-hati. Ketika ada sebagian orang dengan niatan belajar tadinya misalkan, melanjutkan kuliah, tapi ternyata di dalam dirinya tersisip, terselip satu niatan yang bersifat duniawi. Hancur sudah itu. Gak dapat baunya surga. Karena memang kadang tuntutan zaman butuh legalitas, butuh sebuah kertas. Ini loh. Kalau kita belajar hanya sekedar untuk mencari kertas, hati-hati. Terus belajar, terus membaca, terus menuntut ilmu. Melalui jalur formal ataupun non formal. Ya, jangan pernah merasa sudah jadi ustadz, jadi guru, lalu kemudian kita minim literasi. Keliru. Kalau seperti itu nanti kita kalah sama Google. Ya, kalah sama apa? Meta apa itu? AI atau apa itu? Ya kalah sama itu. Kemudian yang ketiga ini penting. Dza rahmatin biman janaba tariqat ta'at. Nah ini untuk poin yang ketiga. Dza rahmatin biman janaba tariqat ta'at. Memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang tergelincir di dalam kemaksiatan. Ingat, orang yang salah, orang yang keliru itu bermacam-macam alasannya. Sekali lagi, bermacam-macam alasannya. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh perhatian, mereka butuh bimbingan, mereka butuh arahan. Ya, jangan sampai kita itu bermuamalah dengan kawan sendiri, saudara sendiri, teman sendiri, sahabat seperjuangan, gara-gara terpleset sedikit, salah sedikit, keliru sedikit, melanggar sedikit, langsung keluar SP. Jangan. Dibimbing dulu, diarahkan dulu. Bisa jadi, mohon maaf, kami sering menyampaikan hal ini di berbagai tempat. Ingat,
Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Ketika mereka salah, ketika mereka keliru, apakah betul itu murni kesalahan mereka? Murni itu adalah kekeliruan mereka? Bisa jadi ketika kita introspeksi diri, oh ternyata saya juga punya andil. Kenapa? Beliau itu melakukan kesalahan dan kekeliruan. Apa? Saya nggak pernah bimbing, saya nggak pernah ngawasi, saya nggak pernah kontrol. Saya hanya mendapatkan informasi begini dan begitu, kemudian investigasi cari bukti, ternyata betul sesuai dengan kenyataan. Ya sudah, kasih keputusan ini. Padahal itu ada faktor sekian persen dari kelalaian kita. Ini rahmatin, butuh rahmat, butuh kasih sayang. Ketika kita menghadapi orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, paling tidak kita posisikan diri kita pada posisi mereka. Kalau kita jadi mereka, bagaimana perasaan kita? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita posisikan diri kita. Makanya tadi seseorang dikatakan barokah dalam masalah iman, terimplementasi dalam masalah ibadah dan taqarrub kepada Allah. Yang kedua dalam masalah ilmu, semangat untuk belajar dan menyebarkannya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Dan yang ketiga dalam masalah muamalah ta'amul, yaitu dengan akhlak mulia dan adab yang luhur. Sehingga kita menjadi sosok pribadi yang barokah. Menjadi sosok pribadi yang barokah. Itu keberkahan dalam diri. Yang kedua adalah keberkahan tempat. Masya Allah. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya tadi ditanya, kenapa antum betah 20 tahun ngajar? Karena saya mendapatkan tempat yang ada itu tempat yang penuh barokah. Bagaimana tidak berkah? Tempat di situ dilantunkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an sendiri Allah katakan sebagai kitabun mubarakun. Kitab yang penuh keberkahan. Bagaimana kita mau meninggalkan satu lingkungan di mana lantunan-lantunan ayat suci itu diperdengarkan? Bagaimana kita meninggalkan lingkungan yang penuh dengan keberkahan, mencari lingkungan yang belum tentu kita mendapatkan keberkahan di situ? Bagaimana kita mau meninggalkan tempat di mana di situ warisan Rasulullah SAW dikaji, ilmu yang Rasulullah SAW tinggalkan dipelajari, hadis-hadis Nabi dibaca, dihafal. Bagaimana kita meninggalkan satu tempat di situ ada masjid yang besar, nama-nama Allah diagungkan, zikir-zikir diperdengarkan, salat 5 waktu ditegakkan, kajian-kajian diadakan. Bagaimana kita mau meninggalkan tempat yang seperti ini? Tempat yang barokah dengan segala plus minus yang ada. Bagaimana kita mau meninggalkan satu tempat di mana teman-teman kita ada teman-teman yang saleh. Wala nuzaki 'ala Allahi ahada. Kita mau mendapatkan teman-teman yang seperti di luar sana. Belum tentu kita dapat. Yang saling mengingatkan, saling menasehati, saling menyemangati. Tempat di mana kita ketika punya kesulitan, kita bisa bertanya. Ya. Minta tolong sama yang lain. Masya Allah, teman-teman yang saleh itu ada keberkahan tersendiri. Keberkahan tempat. Keberkahan tempat. Makanya bersyukurlah kita. Ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan berkhidmat di sebuah lingkungan di mana di situ keberkahan Allah mengalir. Keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Bagaimana kita akan meninggalkan satu tempat di mana waktu-waktu yang kita lalui di tempat tersebut adalah penuh dengan barokah.
Melayani para penuntut ilmu itu keberkahan tersendiri. Ini, mohon maaf, azan jam berapa? Jam berapa? Berapa menit lagi? 50. Berapa menit lagi? 20 menit lagi. Ya, alhamdulillah. Berarti masih ada waktu. Bagaimana kita akan meninggalkan momen-momen, saat-saat, waktu-waktu yang penuh dengan barokah? Yang penuh dengan barokah. Saat kita melayani santri kita, para penuntut ilmu. Lihat, di zaman Nabi SAW. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, sanadnya sahih dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda. Ada 2 orang laki-laki. Yang satu bekerja sepanjang hari. Saudaranya ini, ya, saudaranya yang satu ini tidak ikut kerja, tapi hadir di majelis Rasulullah SAW. Kerjaannya apa? Ngaji. Sehari-harinya duduk di majelis Rasulullah SAW, mendengarkan hadis. Akhirnya apa? Kadang ini yang jadi masalah kita, yaitu apa? Penyakit iri, dengki. Penak kono yo, berlunggah-lungguh gajinya oke. Ada yang nggak paham bahasa Jawa? Ya enakan sana ya, cuma duduk ngopi, makan, ya, kemudian angkat kakinya diuncang-uncangkan gini, gajinya banyak. Kita berpeluh keringat setiap hari, pegang sapu, gajinya cuma sedikit. Biasanya penyakit kayak gini yang ada. Iri. Sama temennya saudara ini, enakan dia ya Rasulullah. Datang di masjid Anda dapat ilmu, duduk, pulang tinggal makan. Saya ini loh capek-capek kerja setiap hari. Capek kerja setiap hari. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rizki yang kamu dapatkan ini, itu wasilahnya adalah karena kamu membiayai hidup saudaramu tadi untuk menuntut ilmu. Maka berbahagialah kita. Dimanapun posisi kita, ya, dimanapun posisi kita, apapun job desk kita, selama kita niatkan untuk melayani para penuntut ilmu, barokah waktu kita. Barokah waktu kita itu. Mau cari pekerjaan yang mana tuh? Memang kalau secara nominal mungkin nggak seberapa, tapi ini juga butuh perhatian, gitu kan? Meskipun nggak, tapi juga butuh perhatian kan? Iya, butuh perhatian. Tapi yang kita cari keberkahan, Pak. Betul. Kami sudah mengalami sejak awal berapa yang didapat, gitu. Di bawah UMR mungkin. Tapi alhamdulillah. Itu bertahap. Yang penting luruskan niat. Ini perjuangan, ini jihad. Apalagi kita melayani para penuntut ilmu. Jangan ada rasa keluh kesah, menggerutu. Niatkan. Ngopeni cah golek ilmu. Kita melayani para penuntut ilmu. La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rizkimu itu datang gara-gara Allah berikan, gara-gara apa? Kamu membiayai saudaramu yang lagi menuntut ilmu. Demikian juga jenengan. Jangan pernah eman, jangan pernah merasa kehilangan, jangan merasa uangnya berkurang ketika sebagian rizki yang Allah berikan kita gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Barokah, barokah sudah. Terkadang hal yang seperti ini kita serahkan sama orang lain. Padahal kita mampu, kita bisa untuk membiayai. La'allaka turzaqu bihi, ini kalimat harus kita pegangin ini. Ceritanya tadi, orang itu iri karena bekerja siang malam, pagi sore, yang nuntut ilmu enak-enakan. La'allaka turzaqu bihi. Ini
keberkahan waktu. Waktu-waktu kita di lingkungan yang penuh ilmu, itu waktu yang barokah. Kemudian keberkahan apa lagi yang kita, orang sudah, tempat sudah, waktu sudah, rizki yang kita dapat barokah. Meskipun sedikit secara nominal. Bagaimana agar rizki kita itu barokah? Selain tadi jaga keimanan dan ketakwaan, yang kedua adalah jaga kejujuran dan transparansi. Agar rezeki kita itu barokah, jujurlah sudah. Jujur sudah. Kadang kita susah untuk jujur, benar Pak? Meskipun gak ditegakkan aturan, ini susah. Saya saja belum bisa. Saya saja belum bisa. Sekali lagi, saya saja belum bisa. Sekali lagi, kita kan bekerja bukan karena tenaga kita, karena waktu yang kita berikan. Ini harus diperhatikan. Karena waktu yang kita berikan, kemudian kita dapat timbal balik. Ini susahnya sampai sekarang itu saya kadang harus menangis. Ketika masih banyak sekali korupsi waktu yang kami lakukan. Harusnya datang jam 7, jam 7 5 menit baru datang. Alhamdulillah, yang lain jam 7 15 menit. Mending jam 7 15 menit. Ada yang datang cuma 1 jam, cuma duduk gini, habis itu pergi entah kemana, gajinya sama, bahkan lebih besar daripada saya mungkin. Ingat, kita telah menghibahkan, memberikan waktu kita untuk mendapatkan imbalan itu. Karena akadnya ada waktu dengan imbalan tadi. Misalkan, kalau sini jam berapa? Sama dengan pusat ya, setengah 4 ya. Dia udah jam 7 berangkat, jam 3:30 baru pulang, ya itu. Makanya sering, upaya kami itu apa? Untuk nambelin itu, untuk untuk nambal yang kurang-kurang itu, ya sudahlah. Malam kadang ya ke kantor, ngerjain tugas apa yang perlu dikerjakan. Niatnya untuk itu. Ya, untuk menambahi kekurangan-kekurangan yang mungkin entah itu 5 menit, entah itu 2 menit, entah itu 3 menit. Makanya kadang kita juga heran. Jam masuk jam 7. KBM mulai jam 7. Mulai jam berapa? Pasti jam 7 lebih. Karena apa? Jam masuk ustadz jam 7. Jam masuk santri ke kelas jam 7. Lah mulai KBM jam berapa? Mesti jam 7 lebih. Gak ada yang jam 7 pas. Ketika kita ingin jam 7 pas KBM dimulai, berarti datangnya harus jam 7 kurang 1/4 paling tidak. Yang persiapan naruh tas, parkir motor, yang ngambil kitab, jalan ke kelas 10 menitan. Nunggu di depan pintu anak-anak yang masuk, insya Allah. Tapi itu siapa yang mau? Ya kan, siapa yang mau kayak gitu? Wong seharusnya yang dijadikan contoh juga kayak gitu. Ya sudah, nah ini loh yang hal seperti ini. Makanya keberkahan itu lambat laun dicabut. Lambat laun keberkahan itu dicabut. Karena kita kan bisa jujur sama diri kita sih. Jujur dengan waktu itu. Jujur dengan waktu. Harusnya jam 7, jam 7. Kadang sekarang, apalagi sekarang mungkin kalau ada absen pakai HP. Wah, soyo meneh. Masih di rumah nyuci atau nyuapin istri, nyuapin anak, mau sekolah, nyuapin istri. Masih nyuci di rumah. Kok sudah bisa absen lewat HP coba? Nanti masuknya jam berapa? Saya alhamdulillah nggak punya jam pertama. Punya jam ke-2. Masuk jam 8:30 kan gitu kan? Baru masuk masuk langsung ke kelas, nggak ke kantor. Takut ketahuan terlambat. Ada yang pinter lagi karena tinggalnya di dalam kayak saya. Pada subuh jam 5, 5:30 sudah absen. Tapi nanti masuk ke kantornya jam 8. Pengalaman pribadi. Gitu. Kita belum bisa jujur. Lah terus gimana rezeki kita mau barokah? Ya.
Makanya Masya Allah. Kalau gitu nggak usah mending kalau saya mau usul sama yayasan, mending nggak usah pakai jam dawam lah. Yang penting kelas jangan sampai ditinggalkan. Yang penting pekerjaan beres. Itu malah lebih enak. Ya Pak Haji. Lebih enak Pak Haji ya? Iya, lebih enak gitu. Yang penting KBM berjalan lancar, kelas gak ada yang kosong. Terserah, sehabis ngajar, antum mau ke pasar, mau menemenin istri kemana, daripada umpet-umpetan, ya enggak? Kadang kita umpet-umpetan kok. Kenapa umpet-umpetan? Lah wong yang mau diminta izin juga ikut-ikutan pergi kok nggak ada di kantor. Ya enggak? Itu loh. Itu masalahnya. Kalau saya lebih enak saja. Mending ya zaman dulu awal mula saya itu pesantren, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Dipersilakan masalah. Bagi yang malah dulu kalau ada yang punya dakwah malam, silakan. Dawam siang nggak usah tidur karena nanti malam ngisi kajian di luar pakai mobil pondok. Seperti itu. Dulu awal-awal kami. Gitu, awal-awal kami. Jadi semakin canggih, semakin modern, kadang semakin menyusahkan ya. Semakin menyulitkan, kadang gitu loh, kadang gitu loh. Kadang gitu loh. Iya benar. Ya akhirnya kita modelnya umpet-umpetan, kucing-kucingan gitu loh. Nah, ini curhatan ya, sedikit curhatan, nggak apa ya. Artinya apa? Kalau sudah sistemnya seperti itu, insya Allah itu baik, kita harus jujur. Tinggal tingkat kejujurannya aja sudah. Ayo kita jujurlah pada diri kita sendiri. Dan transparan. Bilang datang ya datang, enggak ya enggak gitu. Malah kadang kalau ada checklist dawam siang itu, enggak tuh ada atau tidak itu. Ya. Enggak tahu titip ya, saya ditandatangani. Ya Allah ya Rabb, enggak transparan ini. Harus transparan. Ada model titip-titipan tanda tangan. Ya, itu ada masa lalu seperti itu. Tanda tangan rapat juga gitu. Karena itu nanti direkap siapa yang bolos rapat berapa kali, itu ada catatannya tersendiri kan gitu kan. Nah ini malah titip nomor saya ini. Tuh ya Allah ya Rabb. Orangnya mana? Jujur dan transparan. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Meskipun ini dalam transaksi jual beli. Kita kan akad ini. Sama akad ijarah. Apabila mereka itu jujur dan transparan, Allah kasih keberkahan. Tapi kalau udah nggak jujur, nggak transparan, Allah cabut keberkahan. Memang nggak bisa, saya pun nggak bisa, belum bisa, bener kok. Untuk on time setiap hari jam 7 terus, nggak bisa. Mesti ada jam 7 kurang 10 menit, gitu kan? Jam 7 kurang 5 menit, gitu loh. Kalau terus-terusan jam 7 nggak bisa saya. Pulang setengah 4, harus setengah 4 saya juga bisa. Mesti anak punjulan nih, ya jam 4, setengah 5 baru pulang, kan gitu kan? Seperti itu. Nggak bisa memang. Untuk on time, untuk konsisten jam 7 sampai setengah 4, saya nggak bisa. Saya udah bilang nggak bisa. Mesti ada kurang, ada tambah, itu pasti. Nah ini yang harus dilihat. Kadang kita itu tanpa sadar bersikap tatfif, curang, wailun lil mutaffifin. Kita begitu getol untuk meminta hak kita, tapi kewajiban kita abaikan. Itu namanya curang. Itu namanya curang, nggak barokah nanti. Nggak barokah. Kemudian bagaimana biar rezeki kita itu barokah? Miliki sifat qanaah. Nggak usah ngongso. Jangan terlalu ambisi. Jangan terlalu ambisi. Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau itu menceritakan kepada kita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Thumma sa'altu fa'atani. Thumma sa'altu fa'atani thumma qala. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu warda, aku pernah minta sama Rasulullah. Dikasih, minta lagi, dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi.
Karena Rasulullah SAW itu memiliki satu akhlak mulia. Kana la yaruddu sa'ilan. Gak pernah beliau itu menolak dan mengatakan tidak ketika ada orang yang butuh bantuan. Minta-minta, gak pernah. Gak pernah. Kalau beliau gak punya, pulang ke rumah. Kira-kira di antara istri-istri beliau itu ada nggak yang punya? Nggak ada. Beliau tawarkan kepada para sahabat. Siapa yang mau membantu saudara kita ini? Masya Allah. Nggak pernah mengatakan. Kalau nggak, beliau itu janji. Nanti ya kalau saya pas dapat harta rampasan perang, datang lagi tak kasih. Nggak pernah mengecewakan dan menjadikan orang yang datang kepada beliau pulang dengan hati yang hancur. Dengan air mata yang meleleh. Dikasih harapan. Karena sakit. Kata-kata tidak itu menyakitkan. Nah, kata-kata tidak itu menyakitkan. Makanya beliau minta dikasih. Akhirnya apa Rasulullah SAW? Kalau ini nggak pas ini. Beliau ingin meluruskan sikap daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Lantas beliau mengatakan seperti ini. Ya Hakim, inna hadzal mala hadiratun hulwa. Wahai Hakim, yang namanya harta ini, duit ini hadirah wa hulwa, indah dan manis. Sapa sing ora gelem duit? Gak ada kan, semuanya pengen duit. Semuanya pengen uang. Ya, gak ada yang gak suka. Ini manis, indah, menarik. Akhirnya apa? Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Barang siapa yang mendapatkan ini harta bisakhawati nafsin, dengan kelapangan dada, kerelaan, qanaah, burika lahu fih. Allah akan berikan keberkahan. Tapi waman akhadaha bi israfi nafsin. Tapi barang siapa yang mencarinya, mendapatkan dengan penuh ambisi, lam yubarak lahu fih kalladzi ya'kulu wa la yashba. Maka tidak akan diberkahi. Bagaikan orang yang makan enggak pernah kenyang. Makanya sudah, kekayaan yang hakiki ada kekayaan hati. Berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari rizki, maka syukuri. La in syakartum la azidannakum, sudah pasti. Syukuri sudah. Insya Allah tambah keberkahannya, ya tambah nominalnya. Minta sama Allah. Jangan banyak keluh kesah sudah. Jangan ambisi untuk meraih itu semua. Nanti kita nggak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita itu melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah saya masih punya pekerjaan. Sementara tetangga saya barusan di PHK. Anaknya banyak. Sampai sekarang belum dapat penghasilan. Alhamdulillah meskipun sedikit, semoga Allah berikan keberkahan. Itu yang kita doa. Sambil mendoakan ya kepada saudara-saudara kita yang selama ini menjadi wasilah kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan rizkinya, Allah lapangkan hatinya, biar rizki kita juga semakin lapang. Sudah, doakan. Udah banyak berkeluh kesah. Kemudian jangan lupa sedikit yang kita punya, sisihkan untuk berinfak. Meski hanya 1.000, meski hanya 500 rupiah, sisihkan. Jangan lupakan. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Setiap pagi ada 2 malaikat yang Allah utus untuk turun mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya hari ini. Yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak pada hari ini. Sedikit
yang kita infakkan, sedikit yang kita berikan kepada orang lain, semoga itu menjadi wasilah Allah memberikan keberkahan rezeki kita. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti akan menggantinya, dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Maka dari itu ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum jami'an, mari jadilah kita orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan kondisi yang ada, dan berterima kasih bersyukur kepada orang-orang yang menjadi wasilah kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan dalam doa-doa kita sisipkan doa untuk beliau-beliau itu agar Allah memberikan kelapangan rezeki, Allah berikan kelapangan dada, agar rezeki-rezeki itu pun kita pun dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah keberkahan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita ambisi kalau memang ujung-ujungnya mati? Untuk apa kita ambisi kalau memang ujung-ujungnya mati? Maka carilah keberkahan. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi umur kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi diri kita, memberkahi harta kita, memberkahi semua apa yang kita punya. Mungkin ini sedikit ya, yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau penyampaian yang kurang berkenan, mungkin menyinggung sana sini, itu demi Allah, tidak lain dan tidak bukan karena uhibbukum fillah, karena bentuk cinta saya kepada antum semuanya. Nggak ada rasa benci, wong kita baru ketemu, apa gunanya membenci? Atau ada sesuatu yang iri dengki, enggak. Tapi betul-betul karena bentuk cinta dan perhatian kami kepada panjenengan sami, kepada antum sekalian. Semoga kita menjadi saudara-saudara sampai di surga nanti. Allah alam bisawab. Aku lupa lihada. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.